Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang gangguan perkembangan sosial emosional anak usia dini. Nah, pada gangguan sosial emosional anak usia dini itu dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu yang fokus. Nah, sebagai orang tua ataupun guru, kita akan merasa tenang, tentram kalau melihat anak kita sehat jasmani ataupun rohani. Nah, anak yang sehat jasmani ataupun rohani, ketika bermain dia akan merasa gembira, senang, lincah, ataupun bebas dalam berkarya ataupun mengutarakan pemikirannya. Nah, menyangkut pertumbuhan dan perkembangan yang paling optimal dari segi fisik, emosi, mental, dan sosial setiap anak, tentunya tidak dapat dipungkiri adanya sejumlah anak yang memperlihatkan perilaku yang sumbang, yaitu yang bertingkah laku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku, baik norma budaya, norma umur, norma kecakapan atau kelincahan, maupun norma sosial yang berlaku dalam lingkungan. Nah, gangguan perkembangan sosial emosi secara umum maka distensikan gangguan perkembangan sosial emosional anak usia dini, yaitu ketidaknormalan yang menghambat perkembangan anak usia dini kaitannya dalam mengelola emosi, kepribadian, dan hubungan interpersonal anak dengan orang lain. Nah, untuk emosi sendiri yaitu sesuatu yang sering muncul di keseharian kita ya, bahkan setiap saat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, emosi itu terdapat dua macam, yaitu ada yang emosi positif dan emosi negatif. Mungkin untuk emosi positif yaitu senang, perasaan gembira, itu mungkin termasuk ke dalam emosi positif. Kalau untuk emosi yang negatif yaitu seperti marah, takut, ataupun yang kurang baik gitu ya, si emosinya itu. Bisa juga sedih, termasuk ke dalam emosi yang negatif. Nah, dalam gangguan sosial emosional anak terdapat dua gejala. Gejala pertama perilaku emosional ialah keterangsangan umum terhadap stimulasi yang kuat. Nah, yaitu yang satu itu pola emosi positif. Pola emosi positif adalah yang berasal dari suatu kondisi yang menguntungkan. Nah, menurut Fredrickson, Maini, dan Bonanno mencatat bahwa banyak emosi positif yang mudah diidentifikasi dalam kecenderungan aksi. Emosi positif secara sederhana diidentifikasi sebagai sesuatu yang baik atau diinginkan. Nah, emosi positif terdiri dari perhatian atau minat, ataupun kekaguman, ataupun kegembiraan. Nah, untuk yang kedua yaitu pola emosi negatif. Sedangkan pola emosi negatif menurut Lazarus berasal dari hubungan yang mengancam atau kondisi yang menyakitkan. Reaksi emosi negatif terdiri dari marah, kecemasan, rasa malu, kesedihan, cemburu, merasa takut, dan yang lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim, saya Nur Habibah. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang jenis-jenis gangguan sosial dan emosional yang dapat dan sering kali terjadi pada anak usia dini. Yaitu yang pertama adalah tunalaras. Apa itu tunalaras? Anak yang mengalami gangguan tingkah laku yang lebih dikenal dengan istilah tunalaras ini, sampai saat ini memang belum ada definisi yang dapat diterima secara umum mengenai anak tunalaras yang dapat memuaskan semua pihak. Tetapi oleh para ahli semua menganggap sama bahwa tunalaras merupakan suatu perilaku penentangan yang terus-menerus kepada masyarakat, kehancuran suatu pribadi, serta kegagalan dalam belajar di sekolah. Nah, anak tunalaras ini juga sering disebut dengan anak tuna sosial karena tingkah laku anak ini menunjukkan penentangan terhadap norma-norma sosial masyarakat yang berwujud seperti mencuri, mengganggu, dan menyakiti orang lain. Nah, untuk jenis yang kedua yaitu
temper tantrum. Temper tantrum adalah suatu letupan kemarahan anak yang sering terjadi pada anak menunjukkan sikap negativistik atau penolakan. Perilaku ini sering diikuti oleh tingkah seperti menangis dengan keras, berguling-guling di lantai, menjerit, melempar barang, memukul-mukul, menendang, dan berbagai macam kegiatan lainnya. Terdapat 3 jenis tantrum yang sering terjadi pada anak usia dini, yaitu yang pertama adalah manipulatif tantrum, yang kedua verbal frustration tantrum, dan kemudian yang ketiga yaitu temperamental tantrum. Nah, kemudian yang selanjutnya, jenis gangguan selanjutnya yang ketiga yaitu menarik diri. Menarik diri merupakan permasalahan emosi yang diarahkan dalam diri dengan kecenderungan menarik diri dari interaksi sosial. Nah, menurut Hallahan dan Kaufman, seperti yang dikutip oleh Riana Mazhar, menurut Izzati, anak yang mengalami menarik diri atau withdrawal akan sulit bergaul. Cenderung mereka itu bermain sendiri, tidak dapat bersosialisasi dan berbagi dengan teman sekolahnya. Jadi mereka lebih cenderung menyendiri. Nah, anak yang mengalami withdrawal itu cukup mudah diamati karena mereka itu menunjukkan gejala-gejala umum, yaitu seperti yang pertama, tidak mau bersosialisasi atau bergaul dengan orang lain selain keluarga. Kemudian yang kedua yaitu pendiam, rendah diri, malu, takut, dan tidak banyak bicara, dan bermainnya pun mereka itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu sering melamun, menyendiri, dan tidak suka keramaian, yaitu tidak suka banyak orang. Kemudian yang keempat itu sibuk dengan kegiatan diri sendiri. Mereka itu lebih menyibukkan dengan kegiatan diri mereka sendiri tanpa melibatkan orang lain. Kemudian yang kelima yaitu menjadi bahan olok-olokan teman sebaya. Kalau untuk istilah zaman sekarang itu adalah bully. Kemudian yang keenam yaitu mereka itu cenderung tidak suka terlibat dalam kegiatan berkelompok. Mereka lebih suka kegiatan itu menyendiri tanpa melibatkan orang lain. Nah, untuk jenis kegiatannya, jenis gangguan yang keempat yaitu kecemasan. Yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Kecemasan adalah suatu keadaan aprehensi atau keadaan khawatir yang mengeluh bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Banyak hal yang harus dicemaskan oleh mereka, misalkan kesehatan, relasi, sosial, ujian, karir, relasi internasional, dan kondisi lingkungan adalah beberapa hal yang menjadi sumber kekhawatiran bagi mereka. Jika pada dirinya kecemasan juga yang berasal dari adanya proses dapat diartikan suatu keadaan emosional yang mempunyai ciri keterangsangan fisiologis, perasaan tegang yang tidak menyenangkan, dan perasaan aprehensif bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Jadi kecemasan juga bisa terdapat pada anak usia dini. Kemudian gangguan yang jenis-jenis gangguan yang kelima yaitu hipersensitivitas. Apa itu hipersensitivitas? Hipersensitivitas adalah kepekaan emosional yang berlebihan dan cukup sering dijumpai pada anak-anak. Karena anak bisa dikatakan hipersensitivitas bila ia mudah sekali merasa sakit hati dan menunjukkan respon yang berlebihan terhadap sikap dan perasaan orang lain. Anak yang hipersensitif ini tidak dapat menerima penilaian, komentar, atau
kritik dari orang lain tanpa rasa sakit hati yang ada di dalam dirinya. Nah, reaksi anak terhadap rasa sakit hati juga dapat berupa baik yang nyata maupun yang hanya berdasarkan perasaannya sendiri saja, yang dapat membangkitkan perasaan kesal yang mendalam di dalam diri anak itu sendiri. Kemudian jenis-jenis gangguan yang ke-6 yaitu yang terakhir yaitu bunuh diri. Bunuh diri tidak selalu merupakan tindakan menyakiti atau merusak diri sendiri, tetapi merupakan sebuah tangisan atau meminta pertolongan. Nah, bunuh diri biasanya dikaitkan dengan adanya perasaan depresi dan kehilangan. Sebagian besar korban bunuh diri adalah laki-laki. Nah, bunuh diri pada anak sebenarnya tidak ditunjukkan untuk mencari kematian, tetapi sebagai manifestasi dari perasaan tidak dipahami dan tidak dihargai. Nah, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Yang selanjutnya, faktor-faktor perkembangan sosial emosi anak usia dini. Yang pertama ada kondisi atau keadaan fisik. Kondisi fisik ini dapat pula berupa kelainan atau kecacatan baik tubuh maupun sensoris yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Masalah ini menjadi kompleks dengan adanya sikap atau perlakuan negatif dari lingkungannya. Sebagai akibatnya, timbul perasaan rendah diri, perasaan tidak berdaya atau tidak mampu, mudah putus asa, dan merasa tidak berguna. Kemudian ada masalah perkembangan. Setiap memasuki fase perkembangan baru, individu dihadapkan pada berbagai tantangan atau krisis emosi. Anak biasanya dapat mengatasi krisis emosi ini jika pada dirinya tumbuh kemampuan baru yang berasal dari adanya proses kematangan yang menyertai perkembangan. Yang ketiga, lingkungan keluarga. Yang pertama ada kasih sayang dan perhatian. Yang kedua ada keharmonisan keluarga. Yang ketiga ada kondisi ekonomi. Yang keempat, lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat pendidikan yang kedua bagi anak setelah keluarga. Tanggung jawab sekolah tidak hanya sekadar membekali anak didik dengan sejumlah ilmu pengetahuan. Akan tetapi, sekolah juga bertanggung jawab membina kepribadian anak didik sehingga menjadi seorang individu dewasa yang bertanggung jawab baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan masyarakat yang lebih luas. Yang kelima ada lingkungan masyarakat. Lingkungan tempat anak berpijak sebagai makhluk sosial adalah masyarakat. Apakah benar tingkah laku anak dibentuk oleh lingkungan sosialnya? Yang jelas, menurut Bandura, salah satu hal yang nampak mempengaruhi pola perilaku anak dalam lingkungan sosial adalah keteladanan, yaitu menirukan perilaku orang lain. Baik, untuk poin selanjutnya yakni poin D, cara mengatasi gangguan sosial emosi pada anak usia dini. Nah, bagaimana sih cara mengatasi gangguan sosial emosional pada anak usia dini? Yang pertama, yakni mencari akar penyebabnya. Nah, orang tua atau guru, yaitu kita sebagai pendidik, perlu memastikan benar adanya mengenai penyebab yang dapat membuat anak mengalami gangguan seperti tantrum dan gangguan lainnya. Nah, agar diketahui dengan pasti, maka perlu dilakukan pengamatan yang teliti dalam setiap aktivitas anak, sehingga dapat membuahkan hasil yang diinginkan mengenai anak yang diteliti atau anak yang diamati. Namun, tidak hanya itu saja, orang tua atau pendidik pun perlu memastikan dan dapat mengidentifikasi dengan benar jenis gangguan sosial emosi apa saja yang dapat menimpa pada anak usia dini. Baik, untuk poin yang kedua, yakni membuat anak merasa aman.
orang tua atau pendidik dapat membuat anak merasa aman sebagai cara dan upaya mengatasi gangguan sosial emosi pada anak usia dini. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan tetap bersikap tenang dan menerima kondisi anak, bukannya malah menambah beban psikologis pada anak dengan menggunakan ancaman, memberikan rasa takut, atau bahkan sampai memarahi anak. Semestinya pada saat itu kita sebagai guru atau pendidik memberikan kenyamanan dan tetap menyayangi anak. Walaupun pada saat itu anak sedang meluapkan emosi yang ada pada dirinya. Poin yang ketiga yakni membantu anak mengatasi kecemasannya. Sebagai seorang anak usia dini, ia masih sangat membutuhkannya bimbingan dan bantuan orang tua atau pendidik untuk memahami apa yang sedang dirasakannya dengan benar. Karena kita sebagai pendidik tidak bisa membiarkan dan menyuruh agar anak mengatasi gangguan sosial emosinya sendirian saja. Karena anak yang tidak mendapatkan bimbingan orang tua atau pendidik akan mengalami kesulitan untuk menjadi seseorang yang cerdas secara emosi, serta sulit juga mengelola emosinya dengan baik. Maka dari itu, kita sebagai pendidik perlu mengetahui cara-cara meredam emosi menurut pakar psikologi yang benar. Poin yang keempat adalah mengalihkan anak dengan kegiatan lain. Orang tua atau guru sebagai pendidik harus mampu mengalihkan fokus anak yang sedang emosional kepada hal-hal yang lebih produktif. Pengalihan seperti ini bertujuan untuk membantu anak menyalurkan energinya dan juga dapat menghabiskan waktunya, sehingga anak tidak fokus terhadap masalah yang sedang dialaminya itu. Dan dengan kegiatan ini pula, anak dapat menyalurkan minat dan vitalitasnya. Poin yang kelima, melakukan hal yang membuat anak tenang. Cara mengatasi gangguan sosial emosi anak usia dini adalah dengan mengajaknya melakukan kegiatan yang dapat menenangkannya. Misalnya saja kita membantu memutarkan musik, membacakan dongeng, berjalan-jalan keluar rumah atau sekolah, dan kegiatan apapun yang dapat menurunkan emosi anak dan tentunya membuat anak menjadi senang dan lebih bahagia. Untuk sekarang, poin yang keenam, mengajak anak berdiskusi tentang perasaannya. Cara mengatasi gangguan sosial emosional anak usia dini adalah dengan mengajak anak berbicara mengenai perasaannya akan sesuatu hal yang dirasanya mengganggu. Orang tua atau pendidik perlu menggunakan kalimat yang asertif atau suatu sikap berkomunikasi dengan jujur dan tegas, namun tetap menghargai dan menjaga perasaan dari orang yang sedang kita ajak berkomunikasi. Juga tidak terkesan menghakimi, agar anak tetap merasa nyaman untuk mengutarakan perasaannya tersebut. Poin ketujuh yakni melindungi anak dari kemungkinan cedera. Ketika sedang emosional, anak yang mengalami gangguan biasanya dapat menyakiti dirinya sendiri dengan membenturkan kepala, atau membanting-bantingkan tubuhnya sendiri. Jika hal itu terjadi, orang tua atau pendidik perlu melindungi anak dengan memakaikan pelindung kepala, menjauhkan benda-benda berbahaya dari anak, termasuk benda-benda tajam sekalipun. Untuk poin yang ke-8, yakni jangan memberikan reward. Maksudnya adalah pemberian reward bukanlah cara terbaik untuk menebus atau menghilangkan rasa bersalah orang tua atau pendidik yang tidak bisa mengatasi ledakan emosi anak. Dengan demikian, orang tua atau pendidik juga akan menunjukkan bahwa tidak semua keinginan anak bisa dituruti begitu saja, bahwa ada hal-hal yang dapat menjadi prioritas dan ada pula yang tidak perlu dilakukan berdasarkan manfaat dan kepentingan lainnya. Poin yang ke-9 ialah mengenali kebiasaan anak.
Anak yang mengalami gangguan emosi seringkali akan mengekspresikan ketidaksenangan mereka dengan berlebihan, sehingga kemampuan orang tua atau pendidik untuk memprediksi kapan anak akan meledak dalam emosi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Dengan demikian, orang tua atau pendidik akan lebih mudah mengatur pola asuh dan pola mendidik anak yang baik sesuai dengan kondisi anak. Untuk poin yang terakhir ialah poin yang ke-10, menjaga asupan makanan anak. Orang tua atau pendidik perlu memperhatikan makanan jenis apa saja yang dapat memperburuk kondisi anak. Makanan dan minuman yang mengandung zat adiktif, pewarna, penyedap, juga gula dapat memancing anak untuk mengalami salah satu ledakan emosinya, terutama pada anak yang hyperaktif. Maka dari itu, berikanlah makanan dan minuman kepada anak yang sehat serta bergizi sebagai upaya mencegah terjadinya gangguan yang akan terjadi pada anak usia dini. Terima kasih.